Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Profesor Dr. Agus Sani MAP beserta jajaran, yang terhormat Bapak Ketua BPH Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Dr. Bahril Datuk MM, para pimpinan dekan dan pimpinan lembaga, serta seluruh keluarga besar Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang berhadir di Masjid Taqwa UMSU ini, dan seluruh pemirsa TV-mu dimanapun Anda berada. As-saimin as-saimat rahimakumullah. Pertama sekali, marilah kita menyampaikan rasa syukur, puji kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengan izinnya serta taufik dan hidayahnya, sampai hari ini kita sudah masuk hari ke-7 Ramadan 1444 Hijriah. Dan alhamdulillah kita masih diberi kesehatan dan kekuatan menunaikan ibadah puasa dan hadir di masjid ini dalam rangka salat subuh berjamaah dan tausiah ba'da salat zuhur berjamaah dan tausiah ba'da zuhur. Selawat dan salam kita mohonkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan syariat puasa kepada kita. Semoga Allah selalu memberikan kesejahteraan kepadanya dan keselamatan dengan kita selalu bersalawat mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Bapak dan ibu-ibu, pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah, topik kita hari ini adalah Ramadan dan kesabaran. Dan sebelum kita mengupas apa itu sabar dan bagaimana hubungannya dengan Ramadan, salah seorang keluarga kita, keluarga besar UMSU saat ini sedang diuji oleh Allah, diberi cobaan dalam bentuk meninggalnya putra tercinta, yaitu Bapak Asmanan Pasaribu MM. Oleh karenanya, atas nama keluarga besar Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, kita mengucapkan turut berduka cita dan mendoakan semoga putra tercinta diampuni Allah dosanya, ditempatkan pada tempat yang sebaik-baiknya di sisinya. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Dan kepada keluarga Pak Asmanan Pasaribu yang ditinggal oleh almarhum, diberi Allah kesabaran dan ketabahan dalam menerima musibah ini. Hadirin hadirat, saimin saimat yang dirahmati Allah. Pembahasan topik Ramadan dan kesabaran ini merupakan sebuah tema yang penting bagi kita sebagai umat yang beriman. Mengapa? Apa pentingnya sabar bagi kita? Di
Di dalam Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dijelaskan kepada kita bagaimana sabar itu kita butuhkan dalam kehidupan ini. Untuk meraih kesuksesan, keberhasilan dan kemenangan, itu modalnya menurut Allah adalah diantaranya sabar. Itulah yang disampaikan oleh Allah dalam firman-Nya pada surat Ali Imran ayat yang ke-200. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Artinya sabar dan kemampuan menggalang kesabaran itu salah satu modal untuk bisa sukses, bisa berhasil dan bisa menang. Bahkan dalam bagian lain pada Al-Quran juga Allah menjanjikan orang yang mampu sabar terutama ketika menghadapi musibah dan ujian, seperti yang baru saja dialami oleh saudara kita Bapak Asmanan Pasaribu. Ketika musibah itu datang, tidak ada satupun ucapan dan respon yang lahir dari lidahnya kecuali pernyataan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini berasal dari Allah dan semua akan kembali kepada Allah. Terhadap orang yang seperti ini apa kata Allah? Wa basyiris sabirin. Berilah kabar gembira kepadanya, yaitu orang-orang yang sabar ketika menerima musibah. Tidak ada yang keluar dari ucapannya kecuali adalah pernyataan kita ini milik Allah dan kita ini akan kembali kepada Allah. Apa kegembiraan yang diberikan Allah kepada orang yang sabar itu? Di antaranya adalah ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Orang-orang yang sabar itu akan Allah berikan salawatum mir rabbihim. Kalau selama ini kita memohonkan salawat untuk Rasulullah, tetapi terhadap orang yang sabar, Allah justru menganugerahkan salawat itu. Kalau salawat itu dari kita berupa doa dan permohonan, tapi kalau dari Allah itu sudah langsung berwujud dalam bentuk kesejahteraan dan keselamatan. Hakikat dari salawat itu adalah kesejahteraan. Maka orang-orang yang sabar, Allah akan anugerahi ia salawatum mir rabbihim wa rahmah, yaitu kesejahteraan dan keselamatan dan kasih sayang Allah. Bahkan di akhir ayat itu wa ulaika humul muhtadun, ia akan hidup dalam petunjuk Allah. Dapat kita bayangkan seorang yang selalu dalam petunjuk, ia tidak akan menemukan jalan buntu dalam hidup ini. Ia tidak akan pernah sesat, ia tidak akan pernah keliru, dan ia tidak akan pernah salah. Ini sesuatu yang sangat kita dambakan dalam kehidupan ini. Dan bahkan Allah menjanjikan terhadap orang yang sabar nantinya ia akan dimasukkan oleh Allah ke surganya tanpa hisab, tanpa perhitungan, apalagi tanpa azab. Sebagaimana firman-Nya, innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Akan disempurnakan kata Allah balasan terhadap orang yang sabar itu tiada hingga, tanpa perhitungan, tanpa batas. Ini merupakan apresiasi, penghargaan dan reward yang akan diperoleh oleh orang-orang yang sabar. Bahkan Allah juga, kalau kita ingin mendapatkan bantuan dan pertolongan Allah dalam kehidupan ini, salah satu pintu dan kuncinya adalah sabar. Ista'inu bis sabri was salah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan dengan salat. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah menyertai orang-orang yang sabar. Kita akan disertai oleh Allah dalam perjalanan hidup ini.
Ini sebuah hal yang sangat didambakan oleh seorang hamba, disertai oleh Tuhannya, disertai oleh Khaliknya dalam perjalanan hidup ini. Sehingga dengan demikian, apa yang harus kita takutkan dalam hidup ini? Apa yang harus kita cemaskan, kita khawatirkan di dalam hidup ini? Kalau kita sudah hidup disertai oleh Allah, Rabbul Alamin, penguasa alam semesta ini, pengayom alam semesta ini, dan pemberi fasilitas terhadap alam semesta ini. As-saimin as-saimat, pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah, penting sekali rasanya kita mengetahui apa sebenarnya sabar itu, dan bagaimana kita bisa meraih dan mendapatkan yang namanya sabar itu. Nah, sesuai dengan topik kita, Ramadan dan kesabaran. Di dalam beberapa hadis Rasulullah menjelaskan, di antaranya yang berasal dari Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Apa kata Rasulullah? Qala Abu Hurairah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Shaumu syahris sabri wa salasati ayyamin min kulli syahrin saumud dahar." Puasa pada bulan kesabaran. Jadi yang dimaksudkan Rasulullah bulan kesabaran itu adalah bulan Ramadan. Jadi Rasul memberi label bulan Ramadan itu dengan bulan kesabaran. Saumu syahri sabri wa salasati ayyam min kulli syahr saumud dahar. Jadi mempuasakan di bulan sabar atau bulan kesabaran, maksudnya bulan Ramadan ini, dan kita iringi dengan 3 hari di setiap bulan berikutnya mempuasakannya, maka kata Rasulullah itu sama dan setara dengan saumus dahri, yaitu puasa sepanjang tahun. Nah, di sini kita melihat Rasul memberi label, memberi lakap atau gelar terhadap bulan Ramadan ini sebagai bulan sabar. Pada hadis yang lain disebutkan oleh Rasulullah, "Saumu syahri sabri wa salasati ayyamin min kulli syahrin yuzhibna waharas sadar." Hadis rawahu Ahmad. Mempuasakan bulan sabar, yaitu bulan Ramadan, dan 3 hari setiap bulannya sesudah Ramadan. Yang dimaksud dengan 3 hari setiap bulan itu adalah puasa putih, Ayyamul Bid, tanggal 13, 14, dan 15. Maka itu kata Rasulullah, yuzhibna waharas sadri, itu akan menghilangkan di dalam diri kita, di dalam dada kita apa? Rasa kebencian, rasa memusuhi, rasa marah, rasa benci, dan rasa was-was, ragu dan bimbang. Artinya seorang yang mempuasakan bulan Ramadan dan 3 hari setiap bulannya sesudah Ramadan, ia akan memiliki hati yang bersih, hati yang tidak pernah membenci, hati yang tidak pernah marah, hati yang tidak pernah memusuhi, dan hati yang tidak pernah bimbang dan ragu. Ada kemantapan hati. Nah, kemudian yang terakhir, Rasulullah memerintahkan kepada kita, sum syahra sabri wa salasata ayyam min kulli syahr. Puasakanlah olehmu bulan kesabaran dan 3 hari setiap bulan sesudah bulan kesabaran. Yang menjadi catatan bagi kita dari 3 hadis ini adalah bahwa Rasulullah memberi nama
bulan Ramadan ini dengan bulan kesabaran. Jadi kalau begitu bulan Ramadan ini identik dengan bulan kesabaran. Nah, sekarang kita ingin mencoba memahami lebih lanjut apa makna sabar dan bagaimana di dalam bulan Ramadan ini terrealisasi dan terwujud apa yang disebut dengan kesabaran itu. Bapak dan ibu-ibu, pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah, yang dimaksud dengan sabar secara bahasa itu adalah al-habas was-sabat. Jadi secara etimologi kata sabar itu berarti al-habas, kemampuan menahan dan bertahan atau as-sabat. Dan ini berarti sebagai sebuah kekuatan. Orang yang mampu menahan dan bertahan itu adalah orang yang kuat. Jadi dengan demikian, keliru kita mengartikan sabar itu sebagai sikap menyerah, sikap kalah, atau sikap lemah. Sabar itu kalau begitu adalah sebuah kekuatan. Apalagi kalau kita hubungkan dengan beberapa janji Allah dalam Al-Quran yang sudah dibacakan di awal tadi. Bahwa sabar itu modal untuk meraih kemenangan. Sabar itu merupakan jalan untuk mendapatkan bantuan dan pertolongan dari Allah. Serta sabar itu merupakan modal untuk meraih kesejahteraan dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sabar adalah merupakan sesuatu kekuatan yang dimiliki oleh setiap kita yang diartikan sebagai kemampuan bertahan dan menahan diri. Nah, dalam hal ini ada 3 hal yang kita diminta melalui kesabaran ini untuk mampu bertahan dan menahan diri. Disebutkan di sini secara syar'an sabar itu adalah habsun nafs, kemampuan menahan dan mempertahankan diri ala salasati umur, terhadap 3 hal. Al-awwal ala ta'atillah, yaitu kemampuan bertahan di dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan ibu-ibu, untuk menjadi taat sebagai wujud dari perintah Allah, selaku orang yang beriman kita diperintahkan oleh Allah untuk taat. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taat kepada Rasul. Untuk bisa mewujudkan taat itu, termasuk puasa yang sedang kita laksanakan, ini bahagian dari sikap taat kita kepada Allah. Itu memerlukan yang namanya kemampuan bertahan dan menahan diri. Kenapa? Karena beberapa syariat Allah, perintah Allah, tuntutan Allah itu merupakan sesuatu yang tidak bisa kita wujudkan, kita laksanakan tanpa ada kemampuan sabar pada diri kita. Ada yang berhubungan secara langsung dengan fisik. Ya, seperti contoh kasus ibadah puasa Ramadan yang sedang kita laksanakan saat ini. Ini berhubungan dengan fisik kita. Di mana sejak terbit fajar sampai terbenam matahari, kita mampu bertahan dan menahan diri untuk tidak memenuhi kebutuhan fisik dan jasmani kita. Karena hakikat dari puasa itu adalah menahan diri untuk tidak melakukan yang namanya makan, minum, dan melakukan hubungan suami istri. Puasa adalah al-imsak anil akli wa syurbi wa ghasayanin nisa. Ini definisi fikih.
yaitu menahan diri untuk tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan suami istri. Ini 3 hal yang merupakan kebutuhan kita, kebutuhan jasmani kita, kebutuhan ragawi kita, yang dalam keseharian itu ketika pagi kita sudah disediakan sarapan, pas waktu siang hari seperti zuhur saat ini itu makan siang, ya mungkin kita dahaga minum, begitu juga sore hari ada lagi teh, ada kopi dan sebagainya. Tetapi di bulan Ramadan kita mentaati Allah dengan mampu menahan untuk tidak makan dan tidak minum. Jadi untuk taat perlu kesabaran. Nah begitu juga pada malam nanti, itu merupakan bagian dari sunnah Rasulullah, menegakkan qiyamul Ramadan atau qiyamul lail. Itu juga merupakan ketaatan yang memerlukan kesabaran kita, yang seharusnya sesudah salat Isya sebagian kita sudah harus tidur beristirahat karena capek di siang hari bekerja, beraktivitas. Tetapi pada saat bulan Ramadan kita justru melaksanakan qiyamul Ramadan sesudah salat tarawih, kadang-kadang diiringi dengan kuliah Ramadan, kemudian dilanjutkan dengan tadarusul Quran, dan bahkan sebelum subuh kita sudah harus bangun lagi dalam rangka melaksanakan sunnah Rasul, melakukan sahur. Sahur itu bagian dari ketaatan kita juga. Karena apa? Karena Rasulullah memerintahkan kita, tasahharu fa inna fis sahur barakah. Bersahurlah kamu karena dalam sahur itu ada barakah. Nah sesudah itu kita lanjutkan lagi dengan menegakkan salat subuh berjamaah. Dapat kita bayangkan Bapak dan Ibu-ibu, untuk melaksanakan taat perlu adanya kemampuan kita bertahan dan menahan diri untuk konsisten dan istiqamah di dalam melaksanakannya. Ada juga yang sifatnya ujian dalam bentuk harta kekayaan. Ini juga dalam rangka taat. Kita diperintahkan oleh Allah, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Selain dari menegakkan salat, bayarkan zakat. Salah satu bentuk ketaatan kita mengeluarkan sebahagian harta kita. Ini juga memerlukan kesabaran. Bagaimana setan membayangkan di dalam pikiran kita, sudah capek kita mendapatkan uang melalui kerja keras, melalui usaha, mengajar dan sebagainya, lantas kita akan bagi kepada orang. Ini juga bentuk taat yang memerlukan kesabaran. Apalagi kalau haji, yang sekarang angka untuk harus kita keluarkan dalam pelaksanaan ibadah haji itu sudah besar, 50-an juta. Ini kalau dikalkulasikan itu berapa bulan gaji itu. Jadi oleh karena itu untuk menegakkan taat kepada Allah perlu yang namanya sabar. Nah yang kedua Bapak dan Ibu, as-sani al-habas an maharimillah. Maharimillah, mahram, sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Di dalam puasa ini Bapak dan Ibu, selain dari kita diperintahkan untuk mampu menahan tidak makan dan minum serta melakukan hubungan suami istri di siang hari, maka lebih jauh dari sisi substansi hakikat ibadah puasa berdasarkan hadis Rasulullah, tidak cukup kita hanya mampu menahan makan dan minum dan melakukan hubungan suami istri. Karena dalam hadisnya yang lain Rasulullah mengatakan, yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dalam kitab Sahih Ibnu Khuzaimah mengatakan, laisa siyam minal akli wasyurbi wa innamas siyam minal lagwi warrafas. Puasa itu tidak hanya menahan diri dari makan dan minum saja, tetapi puasa itu juga adalah minal lagwi warrafas, kemampuan kita
menahan diri dari melakukan perbuatan lagha, perbuatan kosong, perbuatan tidak bermanfaat, apalagi perbuatan semu, perbuatan dosa dan bohong, serta perbuatan keji. Ini merupakan maharimillah, hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak larangan-larangan Allah yang sangat berhubungan dengan hawa nafsu kita. Ada keinginan kita untuk mengambil hak orang lain secara batil, memakan riba, meminum khamar, dan melakukan perbuatan zina dan sebagainya. Yang ini kalau kita tidak hati-hati, perbuatan-perbuatan yang sering digambarkan oleh setan sebagai sesuatu yang indah dan nikmat. Ini semua adalah hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyakiti orang, menggunjing orang, memfitnah orang, ini merupakan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk mampu menjauhkan diri kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah, ini memerlukan kesabaran. Apalagi Bapak dan Ibu terkait dengan harta, kekayaan. Ada satu pernyataan yang mencemaskan dari Rasulullah, mengkhawatirkan keadaan kita di akhir zaman nanti. Apa kata Rasulullah? Sayati 'alan nas zamanun la yubalil mar'u min aina akhadha malahu aminal halal aminal haram. Akan datang suatu masa di mana manusia tidak lagi peduli dari mana sumber hartanya, apakah dari sumber yang halal apalagi atau yang haram. Itu tidak menjadi pertimbangan lagi. Yang penting dapat harta dan kekayaan. Bahkan yang lebih dahsyat lagi, dinyatakan wasayati 'alan nas zamanun la tutaqul ma'isha fihim illa bil ma'siyah. Akan datang suatu keadaan yang jauh lebih dahsyat lagi, di mana kehidupan tidak terlihat lagi bisa layak dan dilaksanakan kecuali dengan melakukan pelanggaran, melakukan maksiat. Nauzubillahi min zalik. Ini hanya bisa kita atasi dan kita hadapi dengan sikap sabar. Dorongan-dorongan untuk kemaksiatan ini itu akan senantiasa ada di hadapan kita. Nah, di dalam bulan Ramadan kita dilatih untuk mampu mengontrol dan menguasai diri agar tidak melakukan hal-hal yang dilarang itu. Bahkan Allah melalui hadis Rasulnya mengancam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "Man lam yada' qaula zur wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Orang yang tidak bisa meninggalkan perkataan bohong dan dusta dan ia masih melakukan itu, maka Allah tidak butuh ia meninggalkan makan dan minumnya. Kemudian yang terakhir Bapak dan Ibu adalah as-sabru ala aqdarillah al-mu'limah, yaitu kesabaran dalam menerima takdir-takdir Allah yang sifatnya kadang-kadang menyakitkan, yang kadang-kadang menyedihkan. Inilah salah satu bentuk ketika meninggal seorang anak yang tercinta, atau orang tua yang tercinta, atau pasangan yang tercinta dalam kehidupan ini merupakan takdir Allah. Kita tidak bisa menentukan seorang anak itu akan berusia sampai dewasa, akan bisa sampai melebihi usia kita nantinya. Karena bisa saja ketika ajal yang sudah ditetapkan Allah itu datang, tidak ada satupun yang bisa menangguhkan sesaat pun. Dan kalaupun sudah ingin kita meninggalkan kehidupan dunia ini, tidak juga bisa kita mempercepat keberangkatan kita dari bumi ini. Iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Demikian kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita menerima yang namanya takdir Allah yang menyakitkan, mungkin anggota keluarga kita meninggal atau sakit, atau sebahagian nikmat yang diberikan Allah itu ditarik, berpisah dari kita, atau mungkin kita kalah dalam sebuah perjuangan. Ini berbagai macam ujian dan cobaan.
Itu bisa terjadi. Nah, dalam hal ini Bapak dan Ibu, sabar salah satu alat yang bisa menghadapi yang namanya takdir Allah yang bersifat menyakitkan. Secara garis besar, orang ketika menghadapi cobaan atau takdir yang menyakiti itu, didapatkan ada tahap atau tingkatan-tingkatan. Yang pertama, sering sekali kita melihat orang kesal, orang marah. Ini adalah orang yang biasa, orang yang belum berpengaruh di dalamnya keimanan yang dimilikinya. Dia bisa menyesali Allah. Kenapa Allah ambil anak saya? Dia masih muda, masih dibutuhkan. Atau dipanggil orang tua saya karena ia masih kami butuhkan. Jadi bisa menyesali Allah, bahkan bisa marah kepada Allah. Ini tahapan awal al-mubtadi'un, orang yang pemula di dalam menghadapi takdir Allah. Nah, tingkatan yang kedua itulah yang disebut dengan sabar. Dia sudah mampu menahan diri, tidak menyesali Allah, tidak marah kepada Allah, dan tidak marah kepada siapapun. Tapi sebenarnya tingkat sabar ini masih bisa ditingkatkan, yaitu kalau bisa kita meningkat lebih jauh, yaitu menjadi ridha. Justru kita ridha, rela dalam menerima segala ketentuan-ketentuan Allah. Dan bahkan yang tertinggi sebenarnya adalah ketika kita menerima musibah itu kita justru bersyukur. Rasulullah ketika menerima musibah dia mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Itu juga lah yang pernah diucapkan oleh Luqman ketika suatu kali anaknya terjatuh luka dan berdarah, yang pada saat itu ia ingin untuk berangkat ke kota Basrah. Diangkat anaknya yang sedang menangis, terluka itu. Kemudian apa kata Luqman? Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur ia. Si anak protes. Wahai ayah, kenapa engkau bersyukur? Aku terluka dan berdarah. Dan karena terluka dan berdarah itu, keberangkatan ke kota Basrah tidak bisa jadi. Dibatalkan. Harus merawat sang anak. Nah, sesudah dirawat beberapa hari, anak itu sembuh dan kemudian bermain di halaman rumahnya. Dan pada saat itu terlihatlah sejumlah rombongan yang datang dari kota Basrah. Sesudah mendekat ia lihat orang-orang dalam keadaan memprihatinkan. Mukanya pucat, ada yang ditandu, ada yang dipapah. Ditanya oleh sang anak, wahai bapak, apa yang terjadi? Apa kata rombongan tadi? Kota Basrah sedang diserang penyakit taun. Penyakit yang menghancurkan dan membunuh sebagian besar penduduk kota Basrah. Kami ini adalah sisa-sisanya. Maka sang anak ketika itu teringat. Ketika ia dan keluarganya akan berangkat ke kota Basrah, ia terjatuh, berluka dan berdarah dan tidak jadi berangkat, tapi ayahnya mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Ternyata terjatuhnya ia menyelamatkan dirinya, keluarganya dan orang tuanya dari bencana yang sedang mencelakakan dan membinasakan penduduk kota Basrah. Maka oleh karena itu, Bapak dan Ibu-ibu, ini bentuk yang tertinggi ketika kita menghadapi cobaan yang sifatnya takdir Allah. Kalau bisa kita sampai kepada tingkat bersyukur, minimal kita sampai ke tingkat sabar. Inilah Bapak dan Ibu, ibadah Ramadan dengan berbagai ibadah yang disyariatkan, baik itu puasanya atau qiyamul Ramadan di malam harinya, akan menghantarkan kita kepada seorang yang sabar. Sabar dalam mentaati Allah, sabar dalam menghadapi maksiat, dan sabar di dalam menerima takdir-takdir Allah yang tidak menyenangkan atau menyakitkan. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini betul-betul melahirkan kita menjadi orang-orang yang sabar, dan dengan sabar itu kita bisa meraih janji Allah. Kita akan sukses, kita akan berhasil, akan berhasil dan sukses dan menjadi besar. Begitu juga kita akan selalu mendapatkan solusi dari berbagai masalah-masalah yang kita hadapi melalui kesabaran.
Demikian tausiah ba'da zuhur, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.